Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Windy dengan NIM 1905346464404. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum mikroprosesor percobaan 9 antarmuka mikrokontroler dengan motor DC. Motor DC atau motor arus searah adalah suatu mesin listrik yang dapat mengubah energi listrik yang berupa listrik arus searah menjadi energi mekanik atau gerak. Energi mekanik tersebut berupa putaran dari rotor. Motor DC memerlukan suplai tegangan searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi mekanik. Kumparan medan pada motor DC disebut stator, bagian yang tidak berputar, dan kumparan jangkar disebut rotor atau bagian yang berputar. Jika terjadi putaran pada kumparan jangkar dalam medan magnet, maka akan timbul tegangan atau gaya gerak listrik yang berubah-ubah arah pada setiap setengah putaran, sehingga menghasilkan tegangan bolak-balik. Catu tegangan DC dari baterai menuju ke lilitan melalui sikat yang menyentuh komutator, dua segmen yang terhubung dengan dua ujung lilitan. Kumparan satu lilitan pada gambar 9.1 itu disebut sebagai angkar dinamo. Angkar dinamo adalah sebutan untuk komponen yang berputar di antara medan magnet. Cara kerja motor DC, arus medan DC yang mengalir pada belitan medan akan menghasilkan medan magnet. Medan magnet ini akan memotong belitan jangkar yang ada di rotor motor DC. Belitan jangkar dialiri arus listrik. Karena belitan berarus listrik ini berada dalam pengaruh medan magnet, maka pada belitan akan timbul gaya magnet yang selanjutnya akan menimbulkan torsi. Jika torsi awal yang dihasilkan lebih besar daripada torsi beban, maka jangkar akan berputar. Alat bahan yang kita butuhkan, lalu prosedur kerjanya, kita seperti biasa membuat rangkaian, lalu kita menggunakan port D untuk dihubungkan ke modul driver motor, dan port A.0 atau ADC channel untuk disambungkan ke potensiometer. Catu dayanya 12 volt ke terminal VCC. Lalu kita membuat pengkodingan pada CodeVision AVR dengan inisialisasi berikut. Lalu kita melakukan pengkodingan seperti ini. Lalu kita diminta untuk mengisi tabel 1. Lalu kita membuat pengkodingan yang lain. Ini untuk mengisi tabel selanjutnya. Seperti ini. Lalu kita akan mendapatkan hasil percobaan ini. Kita langsung lihat pada simulasi saja. Untuk rangkaiannya itu seperti ini. Kita masukkan pengkodingannya. Untuk kondisi yang pertama itu kondisi input 0 dan 0. Untuk codingnya itu seperti ini. Sebentar, akan saya bukakan codingnya. Ini dimana port D0 sama dengan 0, port D1 sama dengan 0.
Kita simulasikan. Nah, dia akan memiliki tegangan out A dan out B itu bernilai 0 volt. Lalu untuk yang selanjutnya pada kondisi 2 yaitu input 0 dan 1. Untuk pengkodingannya itu sebagai berikut. Port D0 sama dengan 0 dan port D1 sama dengan 1. Kita lihat arah motornya itu counterclockwise atau berlawanan arah jarum jam dengan tegangan sekian. Dengan tegangan out A itu 0,48 dan out B 11,5. Seperti yang sudah saya tulis pada tabel berikut. Lalu selanjutnya percobaan ke kondisi 3. Kita masukkan pengkodingan kondisi 3, yaitu kondisi dengan input 0 dan 1. Arah putaran motornya itu clockwise, searah jarum jam, dengan out A itu 11,5 dan out B itu 0,48. Lalu yang kondisi terakhir pada tabel ini adalah kondisi inputan 1 dan 1. Dia mengalami pengereman dengan tegangannya itu 12 volt pada kedua output, out A dan out B. Untuk pengkodingannya itu port D.0 sama dengan 1, port D.1 sama dengan 1. Ya, seperti itu. Hasilnya sudah saya tuliskan pada tabel. Lalu yang kedua itu tabel 9.2. Lihat rangkaian yang berbeda. Rangkaiannya masih tetap. Ini saja kita beralih ke tabel 2. Kita di sini kita menggunakan potensiometer. Untuk yang kondisi pertama itu 0x81 dan 0x04 dengan tegangan potensio 0 volt. Kita lihat apabila potensionya kita tempatkan pada 0 volt, out A dan out B juga 0 volt dengan kondisi motor DC berhenti. Lalu pada yang kedua ini
tegangan potensio pada kondisi 2 volt. Kita lihat. Dua volt pada pada out A dan out B menunjukkan angka out A 11,5 dan out B itu 0,48. Sorry, 0,46 dengan duty cycle 40%. Lalu yang selanjutnya pada tegangan potensionya itu maksimal atau 100%, 5 volt. Tegangan out A 11,5 dan tegangan out B 0,46. Selanjutnya kita pada langkah percobaan ke-12 yaitu 0x-1 0x02 dengan tegangan 0 volt. Oh ya, itu tadi perputaran arah motornya itu clockwise atau searah jarum jam. Pada tegangan 0 ya. Dia akan berhenti, out A dan out B bernilai 0. Lalu yang selanjutnya langkah percobaan 15A sampai C. 0x C1 dan 0x04 tegangan 0 volt, 2 volt dan maksimal. Kita masukkan programnya. Pada kondisi nol volt, dia akan berputar searah dengan jarum jam dan memiliki nilai tegangan. Sebentar. Dia akan bergerak searah jarum jam serta memiliki nilai tegangan pada out A dan out B. 11,5 dan 0,40 0,46. Lalu kita lihat pada tegangan 2 volt. Pada tegangan 2 volt dia juga akan berputar searah dengan jarum jam dan memiliki tegangan pada out A dan out B. Pada out A dia bernilai 11,5 volt dan pada out B dia bernilai 0,46.
bernilai 0,46. Lalu yang terakhir, tegangan pada potensionya maksimal 5 volt. Maka dia juga akan berputar searah jarum jam dan memiliki nilai pada out A dan out B. Ya seperti itu. Ya demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.